Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Pada kesempatan ini saya akan berbagi kepada teman-teman tentang salah satu aplikasi yang sangat bermanfaat, yakni Microsoft Excel. Jadi di sini saya akan membuat beberapa video mulai dari basic sampai tahap lanjut. Nah, karena ini video pertama, jadi yang saya buat yakni tentang pengenalan dari Microsoft Excel. Video ini saya tujukan untuk pemula teman-teman ya. Mungkin adik-adik yang masih SMP, yang SMA, bahkan yang sudah kuliah juga bisa. Karena nanti di video-video selanjutnya tentang pengembangan dari cara penggunaan dari Microsoft Excel supaya produktivitas kita itu tinggi ya. Kenapa kita harus kuasai aplikasi ini? Karena hampir di semua sektor membutuhkan aplikasi ini, dan setidaknya ini salah satu aplikasi standar yang harus kita kuasai. Mau itu bekerja di kantor, mau itu bekerja di sekolah, mau itu mengerjakan tugas kuliah, hampir kita akan menggunakan aplikasi ini ya. Jadi saya akan membuat beberapa video secara urut mulai dari basic sampai ke tahap lanjutannya. Oke, silakan disimak teman-teman. Semoga saya bisa menyampaikan dengan sesederhana mungkin biar teman-teman bisa memahami ya. Oke, di sini adalah lembar kerja kita. Jadi yang ini adalah materi-materi yang akan saya sampaikan. Ada rows, column, cell, scroll bar sampai worksheet. Ini adalah lembar kerja kita teman-teman. Kalau kita lihat secara sepintas, di sini ada kolom dan baris ya. Jadi kita bekerja di kolom dan baris. Yang mana yang dimaksud dengan baris? Nah, di sini ada angka 1 2 3 sampai seterusnya. Ini menunjukkan ya. Ini menunjukkan baris. Baris 1, baris 2, baris 3. Kemudian di atas di sebelah sini ini ada huruf A B C D E F G sampai seterusnya. Ini menunjukkan kolom. Kolom A, kolom B, kolom C. Kemudian sel. Yang mana dimaksud dengan sel? Sel itu adalah perpotongan antara kolom dan baris. Misalkan kita klik di sini. Ini adalah sel F3, artinya perpotongan antara kolom F dan baris ketiga. Inilah yang dinamakan dengan sel. Kemudian scroll bar. Nah, scroll bar itu yang ini teman-teman. Apa fungsinya? Ini fungsinya untuk menggeser ya. Misalkan teman-teman punya data yang banyak dan mau melihat data tersebut ya, kita tinggal klik kiri, kemudian tahan, kemudian geser ke bawah. Mungkin data teman-teman tuh banyak ya di bawah ya. Dan salah satu caranya juga dengan klik tanda panah yang di sini. Klik, nah bisa dia kegeser teman-teman. Kemudian yang ke arah kiri kanan ya, yang ini ya, sama, klik kiri, tekan dan geser. Bisa juga dengan mengklik tanda panah yang ini. Ini adalah scroll bar. Kemudian tabs. Yang mana yang dimaksud dengan tabs? Kita beralih ke atas ya teman-teman, bagian sini. Yang dimaksud dengan tabs itu yang ini teman-teman. Tabs home. Di sini ada ribbon, ada fungsi-fungsi yang biasa kita sebut dengan ribbon ya. Ada cut, ada pointer, di sini ada menebalkan huruf, ada jenis huruf, ada ukuran huruf, dan masih banyak yang lain teman-teman di sini. Apakah kita harus menguasai semuanya? Tidak. Seporsinya saja teman-teman ya, apa yang emang kita butuhkan, nah itu yang kita kuasai. Kemudian kita beralih ke tab insert. Nah, di sini kita bisa memasukkan seperti grafik ya, grafik atau gambar atau tabel atau textbook dan lain-lain teman-teman. Kemudian page layout. Page layout ini bisa kita gunakan untuk ukuran lembar kerja kita, jenis lembar kerja kita ya. Misalnya di sini ada portrait, ada landscape, seperti itu teman-teman ya.
Ini saya perkenalkan atau mengenalkan secara garis besar, karena yang saya tunjukkan kan hanya untuk pemula, untuk yang video pertama ini. Kemudian kita ke formula. Di sini ada banyak sekali rumus-rumus. Apakah semuanya harus kita kuasai? Tidak. Yang perlu kita kuasai itu adalah yang hanya kita butuhkan, teman-teman ya. Untuk pendalamannya nanti di video selanjutnya. Kemudian ada tabs data, review, dan view. Kita beralih ke quick access toolbar. Yang mana yang dimaksud dengan quick access toolbar? Nah, quick access toolbar itu yang ini, teman-teman. Jadinya fungsi yang bisa kita akses dalam waktu yang singkat. Tidak perlu kita masuk ke tabs home. Tidak perlu. Jadi kita bisa mengatur quick access toolbar yang kita mau itu yang seperti apa. Bagaimana cara mengaturnya? Kita ke menu file ya. Kita ke menu file, kemudian option. Dan quick access toolbar. Nah, di sini yang quick access toolbar yang semula adalah save, undo, dan redo. Ini mungkin yang umumnya dibutuhkan, tapi kalau teman-teman butuh yang lain, misalkan seperti misalkan seperti paste misalnya, tinggal klik di sini, kemudian di add, kemudian OK. Nah, dia akan muncul paste di sini ya, paste. Kalau emang teman-teman butuh yang lain, bisa diatur lagi seperti yang tadi, atau mungkin mau menghilangkan juga bisa. Kita hilangkan quick access toolbar yang kita tidak perlukan ya. Jadi ingat teman-teman, quick access toolbar ini sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Apa yang teman-teman butuhkan dalam waktu yang cepat. Nah, itu teman-teman taruh di sini. Kalau emang tidak dibutuhkan ya di remove ya, dihapus. Kemudian OK. Kemudian kita beralih ke name box. Name box ini yang ini, teman-teman. Apa fungsi dari name box? Name box ini menunjukkan sel yang aktif. Yang mana yang dimaksud dengan sel yang aktif? Nah, yang ini, teman-teman. Dimana kita klik, kemudian ada yang seperti ini. Nah, itu adalah sel yang aktif. Jadi, name box ini menunjukkan sel yang aktif. Contoh di sini K, kolom K, dan baris ke-10. Ini yang aktif. Pasti dia akan menunjukkan K10, teman-teman. Nah, itu fungsi name box, menunjukkan sel yang aktif. Kemudian formula bar. Nah, formula bar ini yang mana? Nah, yang ini, teman-teman. Apa fungsinya? Menunjukkan isi yang ada di sel. Apa yang terdapat di sel tersebut, mau itu tulisan, mau itu rumus. Nah, kebetulan di sel K10 ini kan tidak ada apa-apa, kosong. Jadi di formula barnya ini kosong, teman-teman. Contoh kalau kita klik di sini. Nah, kita klik di sini, maka di formula barnya itu menunjukkan isi dari sel B2. Nah, misalnya kalau ada rumus di sini, pasti dia akan terlihat atau tercantum rumus di sini, teman-teman ya. Itu dari fungsi dari formula bar. Kemudian zoom. Nah, zoom ini untuk memperbesar atau memperkecil layar kerja ya. Misalkan tulisan ini terlalu kecil menurut teman-teman, nah, bisa diperbesar. Bagaimana caranya? Di sini adalah zoom, teman-teman. Tinggal kita klik, kemudian kita geser. Dia akan ukurannya akan diperbesar ya, sesuai keinginan teman-teman. Atau mungkin bisa dengan klik yang ini ya, klik-klik-kliknya kayak gitu, atau kurangi sesuai kebutuhan teman-teman. Ini adalah zoom. Oke, kita beralih ke sheet. Jadi sheet ini adalah lembar kerja kita di Microsoft Excel, teman-teman. Jadi ini sheet pertama, sheet kedua, sheet ketiga, sheet keempat. Jadi sheet itu apa sebenarnya? Kalau kita ibaratkan Excel ini adalah buku, nah sheet itu adalah lembar-lembar dari buku gitu.
lembar pertama, lembar kedua, lembar ketiga. Itu adalah sheet teman-teman. Kemudian file name. Nah, file name ini yang ini teman-teman. Misalnya teman-teman sudah save ini lembar kerjanya sudah di save, maka kita perlu memberikan nama. Nah, ini adalah file name-nya teman-teman. Bagaimana cara memberikan nama? Bentar ya. Ketika di save nanti kita praktekkan. Kemudian selecting range. Selecting range itu kita memilih beberapa sel ya. Kita memilih beberapa sel. Apa tujuannya? Biar bisa kita modifikasi, misalkan kita klik di sini. Nah, ini kan cuma satu sel nih yang keklik nih. Kita select dia beberapa sel dengan klik dan tahan. Klik kiri ya, kemudian ditahan dan digeser. Sesuai kebutuhan teman-teman. Misalkan mau membuat tabel misalkan sampai sini, ya udah. Tinggal kita insert. Kemudian tabel. Nah, jadi dia akan membentuk tabel. Atau mungkin kita modifikasi dia, kita warnain, nah, bisa. Nah, jadi dia akan ke warna. Itu tujuannya selecting range ya. Biar kita bisa memodifikasi beberapa sel yang kita mau. Kemudian kita save. Nah, ini save. Misalnya kita save file ini ya. Kebetulan saya sudah save. Kita save, misalnya kita save as ya. Kita membuat file yang baru. Kita save di dokumen. Nah, kita save. Dan bisa kita save dengan format yang berbeda. Ada banyak format di sini, mau PDF, mau masih banyak lagi teman-teman di sini ya. Tapi kita pakai Excel aja ya. Excel. Nah, ini file name-nya bisa kita edit di sini. Mungkin pembelajaran Excel misalkan. Pembelajaran Excel. Pembelajaran Excel ya, di save. Nah, ini file name-nya sudah berubah teman-teman ya. Jadi itu bedanya dia save nama save as. Jadi save as itu kita nge-save dalam file yang berbeda ya. Kemudian kalau kita mau save semua perubahan yang kita lakukan, bisa langsung di sini juga di quick access toolbar, atau bisa kombinasi antara Ctrl dan S di keyboardnya. Misalkan nih kita edit gini dan kita mau save yang ini ya, tinggal kita Ctrl save, Ctrl S. Nah, ini sudah simpen dia teman-teman ya. Kemudian workbook and worksheet. Jadi workbook itu apa, worksheet itu apa ya? Jadi Microsoft Excel ini misalnya kita ibaratkan dengan buku ya. Worksheet itu adalah lembar-lembar kerja yang ada di workbook. Nah, itu bedanya teman-teman. Jadi kalau kita ibaratkan ini buku, nama bukunya ini adalah pembelajaran Excel. Itu adalah workbook ya. Worksheet itu yang mana? Nah, ini sheet-sheetnya, ada beberapa sheet, ada beberapa lembar yang ada di workbook. Apakah cuma sebatas ini? Bisa, dan ini berapapun teman-teman mau ya. Nah, begitu teman-teman, itu worksheet dan workbook. Itu bedanya. Saya harapkan apa yang saya sampaikan ini mudah dipahami ya. Maaf mungkin saya dalam menjelaskan atau menyampaikan kurang bagus ya. Mungkin video selanjutnya ke tahap yang lebih lanjut ya, tentang pendalaman yang ada di Microsoft Excel. Karena ini hanya pengenalan secara garis besar, jadi ya secara sepintas saja teman-teman. Dan seperti yang saya bilang tadi, apakah harus semuanya kita tahu? Tidak, sesuai proporsi saja. Misalnya butuhnya ini, ya udah ini gitu teman-teman. Nggak mesti semuanya. Oke, sekian teman-teman. Saya harapkan penjelasan saya ini mudah dipahami. Saya berharap ini bermanfaat, dan kalau memang ini bermanfaat, tidak ada salahnya teman-teman support channel ini dengan klik tombol subscribe. Oke, see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.